أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا ولا تطع الكافرين والمنافقين. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Al-mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 97. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi bil darain, amin. Adapun sembahyang pada malam Ahad itu, maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalat lailatal ahad 20 raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah maratan, qul huwallahu ahad 50 maratan, wal mu'awwazataini maratan wastaghfirullah wa jalla mi'ata marratin, astaghfar li nafsi wa li walidayhi maratan, wa sallallahu ala nabiyyi sallallahu mi'ata marratin, tabara min hawli quti wa taja ila Allah, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna adama sabatullah fitratuhu ibn khalilullah summa Musa kalimullah wa isaruhullah Muhammadun habibullah, kana lahu min athawabi bi'adadi man da'a ila Allah walada man lam yad'u lilallah walada, ba'athallah jawajah mal qiyamah mal aminin, anhakan Allah ta'ala ayyudkhuluhu jannah ma'an nabiyyin. Artinya barang siapa sembahyang pada malam Ahad 20 rakaat pada membaca ia pada tiap-tiap rakaat, maka alhamdulillah sekali, qul huwallahu ahad 50 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu binanas sekali, dan mengucap astagfirullah 100 kali, mengucap istighfar bagi dirinya, bagi ibu bapaknya 100 kali. Hadis di atas, astaghfar nafsi walidayhi mi'ata marratin, nyatanya tertinggal. Ucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali, dan berlepas ia daripada hailahnya dan kuahnya, daya dan upaya, daya dan kekuatan, bersandar ia dengan haulullah dan kekuatannya. Kemudian berkata, ya asyhadu an la ilaha illallah syarika lah, wa asyhadu anna adama sabatullah fitrati bil khalilullah Musa kalimullah aisyarullah Muhammadan habibullah, niscaya adalah baginya daripada pahala dengan sebilang-bilang orang yang mendakwa bagi Allah. Beranak, dan sebilang orang tiada mendakwa bagi Allah beranak, membangkitkan akalnya oleh Allah pada hari kiamat serta orang dapat santosa. Adalah hak atas Allah bahwa masukkan akal dia ke dalam surga serta sekalian anbiya. Ananya ada amaliyah khusus, tapi sunnahnya dalam Ahad khusus. Imam Ghazali serta Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab beliau
Adapun sembahyang pada malam Isnin maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isnin 4 rakaatin qarabatil ula alhamdulillah qul huwallahu asyara marrah qira'ati tsaniyah alhamdulillah maratan qul huwallahu 20 marrah tsaniyah alhamdulillah mar qul huwallahu 30 marrah birabi alhamdulillah mar qul huwallahu 40 marrah thumma yusallimu qara qul huwallahu 75 marratan astaghfirullah nafsi wa li walidayhi 75 وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة ثم يسأل الله حاجته kan akan Allah yu'ti su'alahu wa tusamma salatul hajat. Barang siapa sembahyang pada malam Isnin 4 rakaat yang baca rakaat pertama alhamdulillah dan qul huwallahu 10 kali. Rakaat kedua alhamdulillah qul huwallahu 20 kali. Rakaat yang ketiga alhamdulillah qul huwallahu 30 kali. Rakaat yang keempat alhamdulillah qul huwallahu 40 kali. Kemudian memberi salam baca ya qul huwallahu 75 kali. Ucap istighfar baginya dan bagi bapaknya 75 kali. Dan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 75 kali. Dia meminta doakan Allah akan hajatnya. Saya adalah hak atas Allah bahwa memberi akan dia akan yang dipintanya itu dan itu dinamakan akan dia yang hajat. Sama hajat Imam Ghazali 4 rakaat. Nah, sembahyang hajat biasa kan yang 2 rakaat. Nah, ayatnya qul huwallahu aja 10, 20, 30, 40 pada rakaat. Hanya setiap rakaat itu bertambah 10. Adapun sembahyang pada malam Selasa itu seperti kata Imam Ghazali rahimahullah kana alaihi salam salatain yaqra'atin bi kulli rak'atin fatihah qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain 15 maratan. Idza sallama qara'atul kursi 15 maratan astaghfirullah 15 marah. Ada sahabat azim al jasi. Adalah Nabi SAW sembahyang 2 rakaat pada malam Selasa pada membaca tiap rakaat Fatihatul Kitab dan qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil qul a'udzu binnas 15 kali. 15 apabila bersalam baca ayatul kursi 15 kali dan istighfar 15 kali. Saya adalah baginya pahala yang amat besar dan balas yang amat banyak. Adapun sembahyang pada malam Arbi'ah maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Arbi'ah 7 rakaatin. Thalathati taslimatin yaqilatin pada ba'datul qul qulillahu malikal mulk ila akhir ayat. Idza faraga man sayaqul 70 ma jazallahu anna Muhammadan wa ahlihi. Qaparallahu zuma 70 sanah tiba. Wa qutiba lahu baratun minan nar. Barang siapa sembahyang pada malam Arbi'ah 6 rakaat dengan 3 kali salam pada membaca tiap rakaat kemudian Fatihah qulillahumma hingga ala kulli syai'in qadir. Selesai sembahyang ataya 70 kali jazallahu anna Muhammadan ma ahlu. Saya mengampuni Allah akan segala dosanya 70 tahun dan mulanya menyurat baginya kelepasan daripada api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam biar rakatain yaqul la fatil kamar marrah qul a'udzu billahi minasyaitonir marrah bi thani fatil qul a'udzu birabbin nas asra marrah ja sallama istaghfar asra marrah thumma sallata muhammadin asra marrah nazala min grasam sabun alfa malakin yaktubun thawabu ila yaumil qiyamah. Barang siapa sembahyang pada malam Arbi'ah 2 rakaat membaca rakaat pertama Fatihah kitab sekali qul a'udzu birabbil 10 kali rakaat kedua Fatihah kitab qul a'udzu birabbin nas 10 kali. Selesai salam yang kau istighfar 10 kali mengucap salawat atas Nabi SAW 10 kali. Turunlah daripada tiap-tiap langit 70.000 malaikat padahal menyuratkan malaikat akan pahalanya itu hingga hari kiamat. Nah ini kan dah perlu dijelaskan, itu hanya kita mengetahui sebahagian perjalanan para aulia. Kitanya mungkin ada bisa kerja, bisa kada. Nah, di luar daripada mana sunnah biasa tahsis.
Adapun sembahyang pada malam Khamis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Khamis ba'da ma bainal maghrib wa isya dan yakfi kulli ra'ati padahal kita maratan ayatul kursi 5 marrah qul huwallahu 5 marrah mu'azzatan 5 marrah jabaran astaghfirullah 5 marrah asyarata maratan ja'ala thawli walidayhi faqad ada haqqa walidayhi 'alaiha kana asiyat lahum Allah yu'ti sidikan wa syuhada. Dan sembahyang pada malam Khamis atau maghrib dan isya 2 rakaat akan baca tiap rakaat Fatihatul Kitab sekali, ayatul kursi 5 kali, qul huwallahu 5 kali, qul a'udzu bil falaq 5 kali, qul a'udzu bin nas 5 kali. Bila selesai sembahyang ucap istighfar 15 kali. Jadikannya kan thawab pahalanya sembahyang bagi kedua ibu bapanya. Sungguhnya telah membayar akan hak ibu bapanya atasnya jika ia maksiat akan keduanya sekalipun. Beri Allah akan dia barang beri akan sedikit dan syuhada. Ananya di situ ada salat agar supaya kita di waktu hidup bisa tasallahkan orang tua. Salatnya khusus malam Khamis 2 rakaat. Ya, ayatnya aja ayatul kursi 5 kali, qul huwallahu 5 kali, qul a'udzu 5 kali, qul a'udzu binnas 5 kali. Setelah salam istighfar 15 kali. Hati berniat pahalanya untuk ibu bapak. Maka orang tadi seolah-olah berbakti kepada orang tuanya semasa hidupnya. Ada sembahyang pada Jumat maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahin maghrib isya 12 rakaat yakfi kulati fathal kamar qul huwallahu 11 marrah kan abada 11 sana siyami nahariha qiyami lailiha. Padang sembahyang pada Jumat antara maghrib isya 12 rakaat ya membaca tiap-tiap rakaat fathal kamar sekali qul huwallahu 11 kali. Seolah ia beribadah kan Allah 12 tahun dengan fasa pada tiap-tiap harinya sembahyang semalam-malamnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda al-isyar khilaf jamal salat sunnah termasuk ba'dahuma syaraqa saqara fi alhamdulillah qul huwallahu wa ahad qul mu'azzatin maratan masma'u tawassalaqatin nama la jami'i mala ila qibla ahyalatul qadar. Barang sembahyang pada melakukan sembahyang isya yang akhir dalam jam sembahyang 2 rakaat sunnah. Yang fardu kemudian sembahyang kemudian dari waktu kedua 10 rakaat. Ia sembahyang tiap-tiap rakaat alhamdulillah. Qul huwallahu sekali, qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu bin nas sekali. Jadi yang sembahyang witir 3 rakaat dan tidur di atas lambung kanan. Muka menghadap kiblat, seolah ia menghidupi malam Lailatul Qadar, seolah ia berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Itu isya ba'diyahnya. Ba'diyah isya. Jadi sembahyang sunahnya 10 rakaat. Adapun sembahyang pada malam Sabtu maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasbih al-maghrib isya 12 rakaat buniyallahu qasam bil jannah kama annama qad sadaqa likulli mu'minin mu'min tabara min al-yahud wa nasr kana Allah ayaghfiralah. Orang yang sembahyang pada malam Sabtu antara maghrib dan isya 12 rakaat saya diperbuat baginya mahliga dan surga. Seolah yang beri sedekah atas segala orang mukmin laki-laki orang mukmin perempuan lepas ia dari Yahudi dan Nasrani. Adalah hak atas Allah bahwa mengampuni baginya. Itu selesai sudah sembahyang tahsis semalam di luar daripada akih. Nah, maliyah ini ada masuk di akih kita. Jadi Imam Syafi'i main ini perjalanan para aulia. Ya, bersumber dari hadis Rasulullah juga. Takih kita tak tulis saja. Aliyah qabliyah dan ada salat witir, salat tahajud, malam isya. Kemudian tahsis boleh salat sunnah berapa aja masuk kata boleh. Apa aja masalah sunnah di luar daripada ada sunnah muakkadah.
Maknanya bagus saja seluruhnya kalau mengamaliyahkan. Arba'un salis mayataqabatul sinin. Pokok yang ketiga sembahyang berulang berulang tahun. Itu 4 perkara. Pada sembahyang hari raya Ramadan, hari raya haji, hari raya kecil, hari raya besar, sembahyang tarawih, sembahyang bulan Rajab, sampai sembahyang pada malam nisfu Sya'ban. Itu terulang daripada asbabnya terulang tahun. Faslun bi salatul Aidain. Salat pasalnya yang hari raya kecil dan hari raya besar, hari raya puasa, hari raya haji. Imam Ghazali Madrasatul Aid sunatun muakkadah. Syairuddin bermula sembahyang hari raya itu sunatun muakkadah hukumnya, termasuk adalah alamat dari agama Islam, syiar kita. Syiar agama kita menyatakan bahwa orang Islam jangan sembahyang hari raya, orang kada Islam kada sembahyang. Adapun bagi hari raya itu 7 adab. Adab pertama bila masuk matahari pada malam hari raya kecil atau besar, sunnah banyakkan takbir mersal. Dan akhirnya hingga masuk pada takbiratul ihram pada sembahyang kedua hari raya itu. Sifat takbir itu dibacanya sama seperti takbir kita biasa. Allahu Akbar, Allah sama aja. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ditambahnya dengan takbir yang 3 itu dikata Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah zama azaba wahdah. Dimatiin dan hidup semua. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu azama azaba wahdahu. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Pertama takbirnya 3 kali. Dan baru tambah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lebih pada 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali aja itu. La ilaha illallah. Nah, diulanglah takbir itu sampai 3 kali, baru yang ketiga ditambahi Allahu akbar kabira. Nah, itu sudah 3 kali maulang. Demikianlah disebut oleh Syaikhul Islam dalam Syarah Laut Imam Zakari Al-Ansari Syekhul Islam. Itu yang dilihatkan dari Rasulullah dan sahabat. Ada singkat takbir disebut oleh Imam Ihya Ulumuddin, mukhtasarnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Langsung sunnah pada hari haji dan hari raya besar itu takbir muqayyad namanya. Itu dibaca takbir tiap kemudian sembahyang fardu 5 waktu. Tiap kemudian sembahyang sunnah sama sembahyang adaan atau qadaan. Sunnah takbir kemudian sembahyang jenazah. Dan mazhab Imam Syafi'i hari raya Ramadan mulai terbenam matahari sehari aja terbenam matahari subuh terus saja takbir seharian sampai hari rayanya, sembahyang hari raya Yuhud asar sampai terbenam matahari maghrib itu ada lagi sehari. Tapi kalau hari raya haji sehari hari raya tambah 3 hari 11, 12, 13 itu mazhab kita.
Nah, di Ihya Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini, dan akhirnya itu hingga masuk imam takbiratul ihram. Allah sudah kita hari raya Allah Akbar, ya sembahyang, habis hari raya itu kan ada lagi takbir. Itu yang di Ihya Ulumuddin, kita makanya dipakai kita. Ada takbir lagi ngajak kita. Hari raya puasa, hari raya haji yang tambah lagi 3 hari. Apa aja di waktu 3 hari ini itu yang namanya salat sunnah bertakbir sampai salat jenazah. Ini Imam Ghazali sunnah pada takbir mursal, takbir muqayyad itu dengan jahar menyaringkan suara. Ada penurunan takbir itu yang lain orang yang mengerjakan haji atau sembahyang subuh pada malam yang ke-9 bulan haji hingga asar akhir hari tasyrik pada hari yang ke-13 bulan haji. Orang mengerjakan haji penurunan takbir yang kayat daripada zuhur hari raya yang makan hari nahar sembahyang subuh malam yang 13 bulan haji adalah qaul muqtamad. Ada perbedaan di situ. Kita hari raya haji takbirnya itu bukan mulai malam tapi mulai subuh, terbit fajar baru bertakbir. Malamnya, malam hari raya itu ada disuruh bertakbir bulan haji, hari raya haji. Tetapi ada khilafiyah mazhab kita, ada khilaf yang bolehkan malam takbir dan yang kada boleh subuh baru khilafiyah. Hari raya haji kalau hari puasa malamnya langsung bertakbir, terbana matahari takbir sudah. Malam hari raya haji ada bertakbir kecuali sudah terbit fajar subuh baru bertakbir sampai 3 hari. Sehari 3 hari, tambah 3 hari, 4 hari jadinya 10, 11, 12, 13. Daripada matahari habis sudah, asar, maghrib habis sudah, sudah maghrib kan ada lagi. Terserah kita akhirnya ada makait. Takbiran dalam hari raya haji masuk di dalam khilafiyah. Banyak ada apa-apa khilafiyah takbirnya masuk syiar agama kita juga. Ada yang kedua sunnah ketika hendak keluar kepada sembahyang hari raya mandi berhias memakai bau-bauan, pakai baju dan selendang dan sorban. Baik hari raya haji atau hari raya puasa. Mandi hari raya mulai sahur sudah akhir, sudah selesai tengah malam boleh awal mulai terbit fajar awal mandinya. Ya boleh, ya sudah sebelum subuh mandi boleh. Kalau mau salat hari raya mandi boleh. Ada beda di negeri kita ini kan jam 7 saat lewat jam 7 baru salat hari raya. Di negeri Makkah ada habis salat subuh tunggu sebentar sudah salat hari raya. Kah Madinah sama ada menunggu. Orang kada bolehkan dah salat subuh tu pada nayan aja. Nunggu orang salat jamiah, boleh salat hari raya kamatnya.
Kalau kita ini ada ya di situ lalu bisa ada mandi adudi, orang mandi sungsung. Sunnah pada hari raya mandi dan berhias, maksudnya pakai yang bagus, pakai bau-bauan yang wangi, pakai baju maksudnya gamis, pakai selendang dan sorban. Sunnah disuruh keluar sembahyang kanak-kanak, tapi jangan diberi pakai sutra. Sunnah keluar sembahyang perempuan yang tua, tapi jangan berperhiasan. Waktu hari raya tuh anak-anak kecil disuruh juga seberataan, lalu sunnah seberataan mandi. Sunnah mandinya untuk karena sunnah untuk salat hari raya. Adab yang ketiga, sunnah pada ketika perginya dari satu jalan, pulangnya jalan yang lain, yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Karena kita begisir udah masa ini kayak ada bersemangat hari raya kita. Kalau zaman kita masih tahun 80-90 belum ada HP, semangat hari raya. Biar baju itu jadi pakai yang gembira, biar bertemu hari raya. Kalau ramian rasanya hari raya udah begisir kita. Ya, hari raya itu kayak biasa aja. Kayak apa bang? Sudah kayaknya adanya. Ada artinya orang hidup di itu rame bener lagi bahagia lagi. Ayar baju itu sebelatan baju hanyar. Murah-murah aja bang bajunya kada larang ya, tapi hanyar. Karena Rasulullah SAW jalannya itu beda, jalan bisa sebelah kanan, baliknya bisa sebelah kiri, gangnya lain, sangat istimewanya hari raya. Jadi kegembiraannya tuh hilang sudah. Sebab apakah? Ada yang keempat sunnah sembahyang hari raya keluar ke padang. Mereka di Mekah Baitul Maqdis tiada sunnah keluar ke padang. Sunnah tanah lapang lah padang. Adab yang kelima adalah waktu sembahyang hari raya diterbit matahari hingga gelincir matahari, terabdal bahwa ditahirkan hingga naik matahari segala. Sunat menyegarkan sembahyang hari raya besar karena hendak menyembelih korban. Sunat mentahirkan sembahyang hari kecil karena hendak membagikan fitrah dahulu daripada sembahyang. Beda, tapi kita di sini kan kayak itu sudah jamnya. 7 lewat. Karena orangnya bukan hari raya, orang berjalan ke pantai lah, ke gunung mana kah, ke padang tagah berjalannya, enggak hari ada. Kita ini bagaimana di kota nih kalau tuh melihat nang mobil padang tagah, kalau sudah lihat pohon-pohon, orang hutan mau dilihat, lalu kada bisa semangat hari rayanya. Bahari kada ke situ. Selama hari raya bailangan membahari bailang sebelah bilang sebab dia kada bailang mang sebelah mengiau. Baca doa salamat jangan sebelah begili rumah. Besokan tu sampai asar. Tapi ya ini berjalan. Ada kanak-kanak berjalan sekalinya minta duit. Jadi kayak ada bisa semangat lagi hari raya tuh kenapa hilang sakadamin tadi sama aja waktu seluruhnya kayak hilang di apuahnya deh. Darilah bahwa dia mengatam hari pertama tuh harumnya beres tuh dimakan nyamannya apuah modelnya kayak ini sama aja beres ada hilang apuahnya bahari.
menyembelih kurban dari ketika naik matahari segala sekali sembahyang 2 rakaat sekali baca 2 khutbah hingga akhir yang ke-13 bulan haji. Orang menyembelih kurban selesai dulu salat id baru menyembelih. Sebelum salat id kurban saja, tetapi ada jadi kurban, jadi menyembelihnya aja sah. Ya, maka ada jadi ibadah kurban. Kayak menyembelih biasa aja jadinya. Kada sah menyembelih jadi bangkai. Menyembelih itu sah aja, cuma kada jadi ibadah. Dan Rasulullah pun kayak itu juga. Sayyidina Utsman bin Affan kayak itu juga. Sebelum id menyembelih sah sembelihnya, tetapi kada ibadah. Banyak zaman Rasulullah tuh dahulu menyembelih ada. Kayak itu jadi. Bukan menyembelihnya nang kada sah, ibadah korbannya nang kada sah. Menyembelih itu hari apakah boleh? Sampai bismillah sah, bismillah Allahu Akbar, menyembelih sah. Tetapi ini tahsis menhendak korban ada waktunya, habis hari raya, habis orang salat, habis salat idnya dah, salat hari raya. Dan yang ke-6 sunnah ketika pergi ke tempat sembahyang hari raya mengucap takbir di jalan itu sampai imam ke tempat sembahyang, jangan ya duduk, jangan sembahyang sunat di masjid atau lainnya sunnah kata ketika itu. Salatul jami'ah sembahyang imam serta orang yang hadir 2 rakaat. Itu apabila sudah sampai waktunya, ya belum sampai waktunya kita mengerjakannya di masjid ya tahiyatul masjid. Belum sampai apabila langsung kada berduduk kita jangan ya duduk, jangan sembahyang karena berdiri orangnya langsung salat jami'ah boleh jadi 2 baris tak boleh. Sembahyang imam serta orang hadir 2 rakaat sunnah diucap takbir kata pertama 7 kali. Lain takbir dalam rukuk sunnah dibaca salang-salang takbir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Baca kemudian takbir ihram itu wajah tu wajah hingga akhirnya sunnah akhir baca auzubillahi minasyaitonir rajim Fatihah. Sunnah kemudian takbir yang ke-8 sunnah dibaca rakaat yang pertama kemudian Fatihah itu surah Kaf, yang kedua kemudian Fatihah ayat Al-Fatihah. 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Ya, habis bertakbirnya itu langsung baca Fatihah. Kemudian takbir ke-8 kali sudah selesai baca surah ayat Allah rukuk batin. Memhitung takbirnya. Ada sama hitung kita cukup meyakini ke imam aja sudah. Berhitung sembahyang ada khusyuk, menghitung takbir. Allahu Akbar sekali, Allah 2 kali, 3 kali menghitung di hati belum menghitungnya. Kadang hati ini fungsi mengingat Allah, menghitung di anggota aja, dengan rasa. Tangan ini 5 tambah 2 kan jadi 7. Dirasa aja, dirasa. Jangan di hati itu. Hati itu khusus mengingat Allah. Sunnah diucap takbir yang kedua, rakaat kedua 5 kali takbirnya. Lain dia berdiri dan rukuk pada tabutnya. Sunnah dibaca pada sang takbir tasbih yang terdahulunya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar sekali ya. Takbir sekali takbir. Apabila ini 7 berarti tasbihnya 6 karena antaranya aja ada di belakang, ada antaranya antara takbir Allah antara takbir Allah dan takbir terakhir ada lagi antaranya kan terakhir langsung billah aja imam ya 6 nya 5 berarti 4 kan tasbihnya. Dan sunnah kemudian sembahyang membaca 2 khutbah. Diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk. Atau khutbahnya 2 kali.
Seperti khutbah Jumat rukunnya sama aja. 5 sunnah disebut khutbah hari raya. Fitrah itu akan bicara fitrah. Dan khutbah hari raya haji akan bicara hari biasa bicara korban. Sesuaikan kita fitrah dibicarakan tentang zakat fitrah hukum, kemudian diteruskan rahasianya haji tentang korban dan ibadah haji. Sunnah dimulai khutbah pertama yang 9 takbir, khutbah kedua 7 takbir berturut-turut. Barang siapa lupakan dia sembahyang hari raya itu, maka sunnah dikadanya. Dan adab ketujuh, sunnah pada hari biasa menyembelih korban. Imam Ghazali wadhaha Rasulullah biqabsin wajabaha biyadihi wa qala bismillah wallahu akbar hadza'ani wa amman lam yudahi min ummati. Menyembelih korban oleh Rasulullah dengan kambing biri-biri, kambing halus, menyembelih akan dia dengan tangannya. Dia berkata ketika itu menyembelih bismillah wallahu akbar. Inilah korban dari aku dan daripada seorang tiada menyembelih korban umatku. Rasulullah mengorbani kita umum sedikit. Ada korban Rasulullah mengorbani berdahulu. Maksudnya kita berusaha berkorban, maksudnya itu. Apabila masuk pada bulan haji, maka sunnah bagi orang hendak menyembelih korban bahwa jangan ia mencukur rambutnya, jangan mengarap kukunya, melainkan kemudian menyembelih korban. Seperti sabda Nabi SAW, "Ra'a hilal Dzulhijjah liyudhahi fala yaqul janib sya'rihi wa la min asfali syai'ah." Barang siapa lihat bulan Dzulhijjah, dia hendak menyembelih korban, jangan ia mencukur daripada rambutnya, jangan dari kukunya, makruh demi itu, melainkan kemudian sudah menyembelih korban. Ada riwayat binatang korbannya itu, jadi ada usah diapain, jangan diapain dia. Syarihi binatangnya tak, ajpar binatang. Tapi untuk menambah orang itu supaya banyak kebesaran kelebihan, pokoknya itu kan dia punya rambut bulu-bulu binatang, dia punya ibadah, jangan diapain. Kambingnya itu mah jangan diapain bulu-bulunya, ibadah menyembelih. Setiap helai bulu itu ditulis kebaikan kepada kita, dia penghapus dosa kita. Korban itu tidak ada batasan makna. Udah korban kada lagi kada. Apabila bertamu bulan Dzulhijjah, bertamu hari raya, sunnah berkorban. Apabila ada nang bernajar, wajib berkorban. Itu bang, setiap tahun. Artinya sunnah setiap tahun korban wajib. Sekali seumur hidup tuh korban najar. Aslun bi salat tarawih, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin syahdan. Wajib menggunakan niat, artinya menyertakan dia dengan permulaan basuh muka. Ada permulaan basuh pada pihak yang teratas dari muka atau yang terbawah.
atau pihak kanan atau kiri supaya kebilangan sekalian basuhnya tidak berkehendak kepada mengulangi setengahnya dari karena jika tiada disertakan niat dengan permulaan basuh dia seperti disertakannya akan niat dengan pertengahan basuh umpamanya saya memadailah niatnya tetapi basuh terdahulu dari niat itu sia-sia juga tiada kebilangan wajib mengulang dia. Dan tiada memadai menyertakan niat dengan sunnah yang dahulu di wudu saling basuh dua tapak tangan dan barang sebagainya. Tapi tempatnya jika putus niatnya dahulu daripada membasuh muka. Adapun jika digagalkan niatnya hingga basuh muka itu terabdal. Ya diberi pahala di atas segala sunnah wudu yang dahulu daripadanya. Karena segala sunnah wudu dahulu daripadanya jika sunyi ia daripada niat ia adalah diberi ia pahala atasnya. Anda sudah dipelajari makna daripada niat lalu dibaca sunnah. Kemudian di waktu air tersentuh pada bagian muka yang bagus dari atas, disitulah memulai menyertakan niatnya. Hanya di tempat tumbuh rambut ini, muka tempat tumbuh rambut lebih sedikit bawah dagu, telinga sebelah kanan kiri ada, kuping kita ada di situ, batasnya batas daripada lebarnya muka ada. Akan yang bagus mulai di atas sudah kasatnya itu ingat ini baunya yang dibaca tadi mulai di atas terus saja mengalir dengan wujud tangan kita mengalirkannya seluruh muka itu yang bagusnya. Jadi kada ada lagi hukum ulang apabila kita ingatnya sudah basuh sini kada ingat tadi niat sudah di tengah pas arak mata sudah ingat niat wudu termasuk menyatakan niat tadi di waktu basuh muka atau di situ ingatnya maka cukup memadai nang tabasuh dahulu nang kada berniatnya wajib tak ulang ini wajib ke atas maulang bahasa. Nah itulah makna daripada perkataan beliau tadi. Jadi jangan ada ragu lagi begitu mengatakan nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari aradan Allah taala. Jangan kita basuh tangan sebelum tangan ini jangan ada kotor seluruh bahu kumur dan seluruhnya. Boleh di awal tadi boleh juga selesai sunnahnya baru nawaitul wudu. Itu yang disebut oleh beliau tadi. Apabila di waktu mengerjakan sunnah itu kada ingatnya itu sunnah sebelum berwudu, kada berpahala kita. Jadi pekerjaan adat kehidupan sehari-hari jadi ibadah karena ada wujud niat itu nama bija antara adat dan ibadah. Jadi fungsi kita diri dengan makna harus ada ilmu digawi lalu niat itu tatarusan dia bertakluk ke ilmu. Jikalau beserta niat wudu dengan berkumur-kumur terbasuh sertanya susuk dari muka seperti mirah bibir saya memadailah kan dia niat. Jika putus ia kemudiannya sekalipun. Tapi jika diniatkan tatkala terbasuh suatu suku itu akan basuh muka saya kebilanganlah basuh suku itu pasti ada berkehendak kepada mengulang dia
Tiada kebilangan kumur-kumur itu di sunnah wudu, karena tiada terdahulu ia daripada membasuh muka. Aduh ini kumur-kumurnya. Dan jika tiada diniatkan tatkala itu akan basuh mukanya, muka hanya diniatkan berkumur-kumur juga, maka tiada kebilangan basuh suku di fardu, di fardu sari penghalang. Wajib mengulangi basuh suku itu, tapi kebilangan berkumur-kumur itu di sunnah wudu, karena jatuh terdahulu daripada membasuh muka. Jadi nang nyaman itu pada usaha dipersulit kayak itu aja. Jadi kita aja gawilah nang sunnah dulu. Sebelum wudu basuh tangan, baca bismillah, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, belum fardu dah, selesai sudah. Tak semuaan bersih kada ada lagi najis apa seluruhnya. Airnya sudah tahu nih air mutlak. Nah, jangan niat wudu. Jadi kan ada sulit lagi dia. Kalau inya disatukan dengan nang sunnah, lalu bisa ada permasalahan, bisa nang sunnah itu hilang, bisa nang fardu kada sah. Jadi sudah mudahkan aja kada usah. Singkat beliau ini hanya untuk melajari kita, apabila ada masalah selesaikan, itu maknanya. Di masalah sunnah selesaikan masalah sunnah, fardu selesaikan masalah fardu. Jangan dijadikan sunnah membatalkan fardu. Kita menganjak fardu menghilangkan hukum sunnah. Baik, selesaikan aja. Tersebut dalam tohbah bahwasanya jika gugur fardu basuh muka dari seorang sebab ada penyakit pada sekalian mukanya, tiada ada sertanya satir perban, saya wajib atasnya menyatakan niat wudu dengan permulaan membasuh tangan, karena ia mengawali membasuhnya dengan tangan. Mukanya kada boleh kena air, ada penyakit perban kada ada juga. Kalau gugur pula daripadanya fardu basuh kedua tangannya karena ada penyakit seperti itu, saya wajiblah atasnya menyatakan niat dengan menyapu kepala. Kalau gugur pula fardu menyapu kepala, saya wajib atasnya dan niat dengan permulaan basuh kaki. Tiada dipadakan niat wudu dengan niat tayamum, karena berlainan hukumnya dan harus hukumnya dan harus bagi yang mengambil wudu mencarikan niat menghadap hadas dan niat menyucikan di hadas dan segala anggota wudunya, diniatkan dalam basuh tangannya mengangkat hadas dari mukanya. Tiada lainnya diniatkan dalam basuh tangannya mengangkat hadas dari pada tangannya juga, tiada lainnya hingga sampai kepada kesudahan wudunya. Orang ada permasalahan di anggota wudu tidak bisa kena air karena orang ini berpenyakit. Apabila kena air penyakitnya kada sembuh, maka tinggal kada usah kena air. Yang boleh kena airnya itu jadi pakai di mana nang letaknya, disitulah kadar niatnya. Kita muka kada boleh, di tangan kada boleh, di kepala kada boleh, di kaki. Bahkan yang mana ini berpangkutan kada boleh nih, kaki aja boleh nih besok niat wudu. Nah, nang lainnya itu kalau niat tayamum, penggantinya lah tayamumnya nyapu muka dan tangan aja. Kada boleh air kan, tidak boleh aja. Maknanya agama kita sangat memudahkan pekerjaan untuk beribadah. Ada kawan memakai air boleh bertayamum. Ada masalah itu. Demikian lagi harus baginya mencarikan segala perbuatan wudu seperti dibasuh mukanya dalam satu masa, kemudian dibasuh pula tangannya pada masa yang lain hingga kesudahan wudunya. Maka tiap-tiap satu dari dua masalah berkehendak kepada membaharui niat tatkala membasuh tiap anggota. Karena jika tiada baharunya niatnya, saya adalah memadai akan dia wudunya.
Kenapa masalahnya terputus? Begitu membasuh muka, basatup orangnya sampai kering nih, makruh deta. Tapi kada batal wudu deh, menyambung pulang mbah itu ke tangan. Nah di waktu menyambung ke tangan tuh ingat, nih aku mengerja wudu, ingat nih, emang nyambung nih. Rukunnya kan tuh basuh tangan, basuh muka. Karena dia terputus dengan masa, bukan terputus dengan kata niat. Bagaimana pada diulahnya, maka ada selesai wudu. Ini beliau mencontohkan jikalau ada masalah seperti itu, bagaimana cara berwudunya, apakah mau ulang ke awal, ada teruskan aja. Yang penting ingat di waktu basuh tangan itu, ingat nih itu berwudu nih. Gawiannya nih gawian berwudu. Jika lo meniatkan seorang pada pertengahan wudunya akan memutuskan wudunya, siap putuslah niatnya. Ada kembalinya kan niatnya tambah anggotanya yang tinggal. Jika lo batal wudunya pada pertengahan dia mengambil wudu dengan hadas lainnya, saya diberi pahala atas barang telah lalu di perbuatan wudunya. Jika ada batalnya dengan tidak ikhtiarnya, jika ada batalnya itu dengan ikhtiar, dia adalah diberi pahala atasnya. Karena jadi hukumnya ada sah. Berwudu aja basuh tangannya ke kepala bakantut orangnya. Nah lalu kayak apa hukumnya? Wudunya batal, atau batal itu wajib berniat biasa. Yang jadi masalah apakah berpahalanya sudah berniat membasuh muka, basuh tangan, nyapu kepala. Nah itu ujar sidin tetap berpahala selama di waktu bakantut kada bersengaja mengantuti kawan. Nah ada berpahala lagi ya. Ada bersengaja, itu makna ikhtiar tadi. Ada tahan lagi sakit paru lalu keluar angin, itu lain ikhtiar. Dan seperti demi itulah sembahyang puasa yang batal pada sama tengah sembahyangnya atau puasanya. Ada bujur orang bahari puasa aja setengah harianan aja pahala aja juga. Kenapa kadang jadi berbuka ada tahan lagi berpahala setengah harianan karena ada ikhtiar, orangnya pingsan hendak ada dijulungi kurma usia mati. Nah lalu diminumi dapat puasanya setengah harianan dapat pahala, tapi wajib mengkada satu hari. Cuma makna dapat pahalanya aja. Yang tetap baik karena apabila selesai bulan Ramadan berapa hari tadi bayaran puasa bayarannya punya kawan ya kada kawan dilihatin dulu jujur hanya dia hanya dilihat jujuran kada kawan ada pura-pura kada kawannya ada yang nak lapar parut itu mau dia orang melatih lapar parut itu melatih susah hidup. Kita ini panjang perjalanan hidup, belum tentu hidup itu sukses tetap suatu saat karena terlatih puasa tahan aja biasa kita terlatih. Minang disebut tadi demikian sembahyang dan puasa yang batal ya pada sama tengah sembahyang atau puasanya ada pahala setengah harianan sekalinya tetapi wajib tetap membayar. Ada depan puasa setengah harianan, cuma makna gawiannya itu diberi Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sayang pada hambanya kada selesai tetap diberi juga pahala, cuma wajib mengkada. Rukun yang kedua segala rukun wudu basuh muka dengan ijma karena firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai segala mereka yang percaya akan Allah dan akan Rasul apabila berkehendak kamu berdiri kepada sembahyang basuhlah kamu akan muka kamu. Bermula berarti basuh muka terbasuh juga maka madailah terbasuh mukanya dengan fi'il dirinya atau dengan fi'il orang lain kalau nanti ada izinnya sekalipun
atau dengan sebab gurih yang ke dalam sungai, terbasuhlah mukanya itu pun dengan syarat jika ingat ia akan niat pada kedua masalah ini. Seperti demikian itulah anggota yang lain daripada muka. Hanya ingat saja, ingat bahwa berwudu benar. Boleh membasuh tangan kita, abdal tangan kita, membasuh muka kita. Boleh juga minta tolong ke orang lain, tangan orang satu kalau bergerak. Kalau itu kan membasuhkan anak, membasuhi abahnya, berwudu, membasuhkan muka, boleh. Kalau orang lain, baik dengan izin dirinya atau ada, yang penting orangnya berniat. Tapi orang basuhan kan berniat kada sah, nang berniat pun nang dibasuh, nang orangnya nang dibasuhkan ini nang berniat, orang basuhkan menolongi, menggaring apa dia apa Ada pun anggotanya yang terbasuh dengan fi'il dirinya, seperti dihujankan akan tangannya kepada berhujan dengan kasat basuh dia, atau dijalankannya kakinya ke dalam air yang kasat basuh dia. Arti adalah disabkan baginya ingat akan dia, karena kawirnya seorang. Arti hanya terangkat adasnya semata kasat basuh dia. Apabila orang lain ditanya nang harus hati-hati, jangan kada berniat. Dan mula dinamai basuh di sini dan pasang barang wajib basuh dia, mengalirkan air pada anggota. Apa dan arti membasuhnya itu? Mengalirkan air pada seluruh batasnya, batas muka mana. Mengalir, bagaimana cara mengalirkannya? Dengan fi'il tangan. On air kubui mengalir pada tak bawahnya, kada on tangan. Kalau air tangan ini jangan terlepas pada kulit muka, mengalirnya terlepas, bisa mustakmal di bawahnya. Udah terpakai air yang sudah dipakai, dibasuhkan pulang, jangan harus dia terus saja. Daripada kulit muka tersentuh tangan kita, jangan dilepas-lepas, biar dilepas sudah selesai. Dilepas tangan, taruh nyambung pulang, itu mustakmal nyambung. Karena lain air mutlak, air yang sudah dipakai untuk wudu, artinya bisa enten. Rata-rata kan sudah pada adat kita kayak itu. Ternyata itu memang pada agama yaitu arti membasuh itu mengalirkan, bukan mengubui. Jadi mengubuinya itu dialirkan, membasuh adanya. Tapi kalau dikubui, ada dialirkan ke seluruh anggota, ada membasuh ada. Dikubui juga cuma dialirkan, artinya ke seluruh. Orang begayung nih, tangan dikubui mabakaran, tapi dialirkan seluruhnya, bergerak tangannya. Adapun menyentuhkan air pada anggota dengan tiada mengalir, maka tidak memadai dengan muafakat segala ulama, karena tiada ia dinamai basuh. Kesalahan menyelamkan anggota ke dalam air, maka itu dinamai basuh. Berarti itu tadi ada gerak letak, tahun gayung wudunya, gayung yang bergerak mengalir ke hukum. Cucornya itu nah. Adapun menyentuhkan air anggota dengan tiada mengalir, maka tiada memadai. Mengubuinya tapi kada dialirkan barang ubuy, nah itu kada boleh, ada saudunya. Tetapi mengalirkan tadi bisa dengan tangan wujud tadi berarti bekeran, bisa juga dengan gayung. Di gayung dialirkan dari batas wajibnya kaki sampai mata kaki dialirkan awan gayung, itu hukum mengalir nggak?
Jikalau dijadikan sebagai seorang dua muka, saya wajib atasnya besok keduanya. Jika ada salah suatu di keduanya itu zaidah sekalipun, itulah jika ada keduanya berhadap pada pihak hadapan. Adapun jika ada yang salah satu di keduanya berhadap ke belakang, tidak wajib atasnya balikkan besok muka yang berhadap pada pihak hadapan juga bersalahan jika dijadikan sebagai seorang dua kepala. Tidak ada wajib menyapu keduanya, hanya madai menyapu salah satu di keduanya. Inilah hasil tersebut dalam nihayah. Ya Allah Ta'ala itu maha agung nih kita, apa yang dikehendakinya itu. Jadi bagaimana seseorang kepalanya satu tapi muka dua, kayak apa nih? Itu kan urusan Allah Ta'ala. Lalu bodohnya kayak apa? Dibesohai keduanya, anehnya batatai sama pada dihiga-higa. Tapi bagaimana kalau muka seekong sebelah di hadapan, sebelahnya di belakang, dua juga mukanya, kepalanya satu aja, maka nang dibesuh nang di hadapan. Kenapa alasan? Karena nang bernama muka di hadapan, di belakang lain muka, kayak itu. Lalu bagaimana seseorang kalau di dalam satu badan kepala dua, muka satu, berarti bulat kepalanya aja dua, mukanya satu aja, maka menyapu satu kepala aja. Kepala yang satunya ada usaha lagi umpat sudah di kepalanya itu. Kenapa alasannya? Karena kepala satunya ada bermuka. Nah kayak apa ini? Apabila satu orang, dua anggotanya, itu berarti dua orangnya, namanya satu. Nah, dalam hukum ada wajib memisah. Apabila mudarat, berdosa. Dipotong kepala syutingnya aja dipakai, sekarangnya mati, nah bisa dituntut nang memotong tadi, nang operasi, sama hukum membunuh jadinya. Nah itu di dalam agama kita ini kan ya operasi pasti tanda tangan ahli waris menyetujui. Orang takutan kalau dituntut lah. Artinya dokter cobaan ada nyanam selamatnya mati. Buknya tanda tangan tuh ahli waris setuju, anda itu tuh yang operasi kayak itu tuh. Ada kalau lagi nuntut di pengadilan kata tanda tangan Anda ini yang dituntut ahli waris itu. Kita maknanya apa? Belum tentu sembuh kan itu artinya ya dokternya untung sembuhnya kada mati. Nah itu maknanya itu jadi disuruh tanda tangan. Hanya yakin sembuh itu bisa tanda tanganan yang menolongi dia dokter. Itu kan makna di dalam adat bagi orang yang berpikir. Adapun hak muka itu semuanya halaman 67. Adapun hak muka batas muka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensihatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah.